ada orang yang datang untuk interview dan langsung ditembak 1,7. Gua lihat infonya 10 juta Gen Z itu ada dalam kondisi yang memang sebagai pengangguran gitu. Gue dan lu nih merasakan lah ya, iya. gimana susahnya mencari kerja. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-teman? Semoga sehat selalu semuanya. Kembali lagi bersama gue Arya Nyonyo Dan gua Upik Abu. Kalian semua ada di channel YouTube Bidak Catur. Maraknya aksi penipuan lewat lowongan pekerjaan akan kami bahas pada video kali ini, tentunya bersama Brother Upik sambil main catur dan ngopi santai ya Pik ya? Yoi dong. Jadi lagi marak nih. Lagi Marak, viral ya. Viral, lumayan Meresahkan sih. meresahkan Cukup masyarakat. meresahkan. Ada berita tentang penipuan lowongan pekerjaan. Di saat orang lain butuh, tapi ada beberapa oknum yang mencoba untuk memanfaatkan justru. Nah, maksud gue gini Pik ya, gue dan lu nih merasakan lah ya, gimana susahnya mencari kerja. Betul, betul. Teman mungkin juga merasakan hal yang sama gitu ya. Udah kita berjuang, berkorban waktu, panas-panasan, ya kan? Pas ketemu sama lokasinya ternyata Iya. ditipu dan dimintai uang sebesar, kalau nggak salah video yang kemarin tuh, berita yang kemarin tuh 1,7 juta. Itu diminain 1,7. 1,7. Untuk teman-teman saksikan dulu beritanya. Pemirsa, di mana aksi penipuan bermodus lowongan pekerjaan. Saudara, aksi penipuan bermodus lowongan pekerjaan Video yang berisikan sejumlah orang dimintai uang 1,7 juta rupiah untuk bisa bekerja di sebuah perusahaan. Kasus penipuan lowongan kerja oleh sebuah perusahaan bodong yang semula bermarkas di ruko kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur itu udah terungkap dan polisi udah mulai datang dan mungkin nggak gerbek. Dan itu nggak terjadi di sini aja ya. Maksudnya di beberapa tempat, beberapa daerah juga gue lihat beritanya cukup lumayan meresahkan. Merasakan ya. Jadi kalau menurut gua, Ya gue dulu ya. jalan Pik, karena lu putih. Oke, karena lu hitam. Jadi Jadi putih itu. itulah bidak catur ya. Bidak catur ya. Oke, menurut pandangan lu Pik, lu udah sempet tahu belum itu bahwa sebenarnya ini kasus kayak gini tuh sebenarnya udah ada sejak. Iya. Gue sempet nganter teman gue sih, dan itu ketipu dulu. 2000 berapa? 17 kalau gak salah deh. Terus gue nganter ke daerah Cikarang kalau gak salah, ke daerah Cikarang. Nah itu biasa ada oknum masukin kerja ke sebuah PT. Ternyata ya begitu. Miris sih. Gue sampai ngelihat temen gue tuh saat itu sampai jual motor loh, cuma buat dapetin kerja. Ya itulah Dia makanya. harus bayar baru bisa masuk kerja. Iya. Tapi masuk. Namanya ditipu. Jadi Enggak gini. Dulu itu dia, kita sambil main catur ya. Gua nganter dia ke daerah Cikarang. Ini keren sih. Bahasanya itu ya namanya bahasa-bahasa udah pengalaman kayaknya ya. Udah pengalaman buat nipu orang. Itu ngelobinya itu dengan meyakinkan. Awalnya katanya 3 juta. Pas penyerahan uang sih gue gak ikut ya, gak nganter ya. Cuman pas pertama ketemu sama orangnya itu dimintai uang dengan alasan dia itu kayak calo mungkin ya. Calo buat masukin pekerja ke sebuah PT itu. Ya tergiur, temen gue tergiur. Dan gila men, 3 juta ditambah ada temennya lagi, satu lagi, kalau itu dia dimintanya 4 juta. Jadi totalnya yang mungkin mereka berdua keluarin itu 7 juta. 7 juta berdua ya? Berdua. Lu bayangin loh, anjir, dia sampai jual motor, sampai ya orang tuanya juga banting tulang sono sini buat cari duit kan. Tapi lu ikut nganter Pik? Pas pertama ketemu sama si calonya? Ketemu sama si calonya. Nggak ikut sampai tempat ya kantor-kantornya gitu? Enggak. Itu di rumah bro, di rumah. Rumah ya?
ngobrolnya tuh ya udah main aja ke tempat saya katanya gitu, kata si calonnya itu kan. Main ke tempat saya. Terus ngobrol lah di situ bahwa prosedurnya lah ntar tinggal ikut apa medical check up, tes kayak gitu. Terus nanti katanya kalau buat sekarang kata teman gue gak ada duitnya, belum ada, tapi nanti kita usahain kata dia. Nah di pertemuan dia yang kedua tuh yang mungkin transaksinya gue gak ikut. Tapi gue dengar ceritanya ya, tuh. Maksudnya gini loh, dengan segala persiapan si penipu, sang penipu ya, ini buat teman-teman biar agak lebih bisa antisipasi, hati-hati, berhati-hati waspada gitu ya, karena mereka ini dengan segala kesiapannya, mereka ini ada di Job Street. Oh serius? Yang benar-benar mempunyai itu kan Job Street tuh punya situs lowongan kerja ternama lah ya. Iya, valid juga kan? Iya, maksudnya dia bisa lolos di situ. Terus mereka dengan cara segala modusnya ngirim pesan teks lewat WhatsApp ke nomor kita langsung. Padahal si penerima atau si yang punya WhatsApp itu nggak nge-apply lamaran loh. Maksudnya dengan segala apa ya, persiapannya tuh matang gitu. Sang penipu nih gitu. Jadi kalau kayak yang kejadian sama lu, Pik, lu nganterin temen lu itu, kalau masih di rumah gitu berarti kan lu nggak sempat ngeliat tuh. Sempat. Tempatnya kayak gimana. Nah kalau yang sekarang lagi viral nih emang lokasinya udah ada. Lokasi udah ada. Biasanya ruko-ruko tuh. Ruko-ruko ya. Jadi mungkin teman-teman subscriber Bidak Catur ya tahu lah ya berita yang lagi marak nih, yang viral, lumayan viral sih menurut gue ya. Itu ada video di mana ada orang yang datang untuk interview dan langsung ditembak 1,7. Pelamar yang datang untuk proses wawancara mengaku dipaksa untuk menyetorkan sejumlah uang hingga mencapai 1,7 juta rupiah agar bisa diterima di perusahaan tersebut. Tadinya dia minta 1,7 juta. Oh iya? Saya bilang nggak ada. Saya bilang saya buat uang emas katanya buat balik ke Tangerang. Kalau mau ke saya ya ada 50.000. Oh berarti setelah interview ya? Ya, jadi, ini berarti bukan mengatasnamakan calo, bukan ya? Tapi dia langsung. Jadi ketika kita melangkah ke dalam kantor tersebut, itu apa ya dibilangnya, yang tadi gua bilang nih, yang mungkin yang tadi dengan segala persiapan si penipu ini, ada security-nya. Oh iya. Ada office boy-nya di kantor itu lengkap, ya. Udah seperti kayaknya kantor aja. Bener-bener apa ya? Orang tuh kayak jadi percaya gitu. Itu ternyata terstruktur lah, untuk modus-modusnya itu terstruktur ya kan. Ternyata pas kita masuk, nah disitulah penipu itu melancarkan aksinya. Pertama dia diinterview dan langsung ditemuin sama manajer yang paling atas lah dibilang gitu kan. Langsung di ruangan itu ditembak 1,7, dan si orang itu lagi ngemegang uang karena orang ini jauh dari luar kota, dari Tangerang kalau nggak salah itu. Punya uang cuma 50.000, tapi tetap mau diambil aja. Apalagi sekarang lagi ada pendatang baru nih, yang baru-baru lulus kemarin. Yang... Oh iya, gue lihat di berita itu hampir lebih dari 10 juta ya. Ini Gen Z aja nih. Apa tuh? Ya pengangguran, angka pengangguran di kita nih. Oke, lumayan banyak ya. Lumayan banyak, 10 juta. Buat ngebahas tentang pengangguran, iya, panjang lebarnya. Nah nanti ya. Kapan kita bahas nih, biar enak? Episode kedua kayaknya deh. Episode berikutnya ya. Ini kayaknya masih part-part episode 1 lah. Anak cabang ya kayaknya ya. Siap ya kan. Episode 2 kita akan bahas tentang pengangguran ya. Pengangguran yang jumlah pengangguran yang ada di. Jumlah pengangguran kita akan bahas juga apa antisipasi, solusi, dan bagusnya itu kita itu seperti apa sih untuk menghadapi dunia kerja. Oke. Ya kan? Itu tunggu aja, nanti kita bakal ngobrol dengan pembahasan pengangguran. Itu tadi angka berapa tadi? 10 juta. 10 juta. Itu di Jakarta aja kan? Kurang tahu deh, tapi kayaknya itu global sih. Global 10 juta Gen Z itu gua tadi pagi gua lihat infonya 10 juta Gen Z itu ada dalam kondisi yang memang sebagai pengangguran gitu. Oke. Itu miris sih. Ditambah lagi kan dengan yang usia-usia kita yang bukan Gen Z, milenial dan yang lain, wah itu miris ya. Itu jadi PR pemerintah juga sih sebenarnya. Oke. PR Sama pemerintah. Mungkin orang-orang yang tergerak kayak kita kan. Iya, betul. Maksudnya gimana sih cara antisipasinya gitu kan. Miris ya? Miris banget, Bro. Miris kayak Catur, ini sekarang steril lagi gua ancep. Oh iya. Nah, ya kan, kok lu bisa sih? Giliran gua nih jalan nih, ya kan? Tapi ster gue itu mobilitas, dia bisa, skillnya itu bisa apa aja. Jadi agak sulit lu dapetin ster gue, oke?
Gue ancam lagi kuda lu. Slow aja. Jadi balik lagi ke pembahasan untuk penipuan di lowongan pekerjaan ya. Menurut pandangan lu nih Pik, konsep dari si penipu ini pertama yang udah jelas yang lagi viral nih. Dengan dia ngirimin pesan teks, akhirnya datang masuk, ya kan, berhadapan langsung tipu, tembak langsung gitu kan. Maksudnya ditembak tuh dipintain, kalau enggak ya udah lu nggak usah, lu datang jauh-jauh, lu kalau mau kerja besok tinggal kerja, uang dulu masuk. Itu satu. Kedua, bisa gak sih ini dibilang penipuan kayak orang yang pengen kerja harus bayar dulu, nanti lu baru bisa masuk, nanti lu bisa ditempatkan ke ini gitu. Itu bisa dibilang penipuan apa enggak? Untuk hal seperti itu memang sekarang banyak terjadi juga ya. Udah marak lah, dalam artian yang tadi gue bilang itu calo ya kan. Calo buat, sebenarnya mungkin calo-calo itu ya bagian dari perusahaannya juga. Oke. Bagian dari perusahaan yang memang dia ya ada permainan sistem dalam sistem. Jadi ada udang di balik bakwan. ada udang di balik. Iya. Jadi bala-balanya itu ada udangnya, bakwannya ada udangnya. Jadi, kalau gue bakwan, kalau lu bala-bala ya. Bala-bala. Itu sih. Jadi emang udah jadi halayak umum mungkin ya. Mendapatkan satu pekerjaan, satu profesi, kita harus bayar dulu tuh. Itu lebih ke mungkin ke yayasan-yayasan kayak gitu kali ya. Corporate gitu kali ya. Corporate kebanyakan. Dalam waktu 3 bulan udah bisa lunas. Itu kan sama aja nggak bayar berarti kan? Makanya, berarti kan anggaplah bahkan yang gua tahu ya, yang selama ini gua tahu itu ada yang paling tinggi gaji pembayaran itu, bayarnya itu adalah 5 juta kalau gak salah deh, sampai bisa 5 juta dia ke pabrik tuh. Ngeluarin uang 5 juta. Gaji dengan gaji modal 3. dulu dong. Modal dulu dong, pasti dong. Nggak main potong gaji enggak. Iya. Ya itu yang berat itu. Nah itu 5 juta ya, maksudnya kita juga harus punya mindset, tetapi ya balik lagi setiap orang itu kan berbeda-beda bro. Dari segi mungkin karena memang udah gak kuat dengan kondisi, gue pengen cepet kerja, apapun yang gue lakuin gitu kan, walaupun harus keluar duit, ya nggak ada salah sih, mungkin nggak ada salahnya juga. Tapi selama itu memang terjamin, dalam artian lu bisa benar-benar masuk kerja. Yang kita takutin kan itu oknum-oknum yang menipu itu. Nah itu juga jadi perhatian buat pemerintah, buat aparat juga untuk mengantisipasi hal-hal seperti itu. Ya jadi seperti itu lebih ya. Seperti itu. Memang baik lagi ada udang di balik bakwan. Jadi ini kayaknya kuda gue harus mundur nih, karena gue masih butuh sesuatu yang jalannya miring. Karena kuda itu sebagai mobilitas dari suatu serangan. Betul. Gue sini dulu. Nah, kalau dia modal dulu 5 juta, gajinya aja misalnya gaji, karena ada gaji training juga kan? Gaji training nggak langsung ya? Nggak langsung besar gitu, iya, UMR lah. Nggak langsung UMR, UMP. Jadi nggak mungkin dia bisa lunasin di bulan pertama. Betul. Paling bisa tuh bulan kedua, bulan ketiga. Bulan kedua, bulan ketiga baru selesai itu. Nggak gajian. Maka dari itu. Dari TU ya? Maka dari TU, iya kan? Makanya ya susah sih ya, maksudnya itu balik lagi ke kebutuhan masing-masing setiap orang ya. Itu kan jadi resiko orang itu sendiri juga gitu. Tapi dalam artian ya, kalau saran dari kita sih sebagai yang memang udah ada lah pengalaman gitu kan untuk kerja-kerja seperti itu, ya lu harus punya skill pribadi lah untuk menunjang hal tersebut. Oke. Pokoknya hal-hal yang seperti penipuan lewat lowongan pekerjaan, ada bahasa untuk modal dulu baru bisa dimasukkan kerja dan bisa cicil berbulan-bulan untuk mengembalikan si uang yang kalian pinjam tuh. Nah itu kalau yang kedua ini, itu menurut pandangan masing-masing seperti apa tuh? Tolong dibantu untuk teman-teman, tulis di kolom komentar. Nah ini gue mau bacain Pik, perihal tindak pidana penipuan lowongan pekerjaan. Itu masuknya di pasal 378 KUHP nih. Jadi barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu. Nah, dengan nama palsu, martabat palsu ya kan? Iya. Dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan
menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Jadi ada 2. Sedangkan bunyi pasal tindak pidana penipuan dalam pasal 492 Undang-Undang 1/2023 tentang KUHP baru tahun 2026 adalah 3 tahun sejak tanggal diundangkan tahun 2006 adalah setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Nah, ini sama nih sama yang atas nih. Itu mungkin ditambah denda pidananya itu sama 4 tahun dan denda biaya yaitu 500 juta. Tetap masuknya 378 juga KUHP. Jadi menurut gua itu sebenarnya pihak dari pemerintah ini udah mengeluarkan pasal-pasal yang apa ya, menurut gua sih 4 tahun kayak kurang deh. Jadi kalau dari lu Pik nih, lu sempat ngerasain cuma antar teman aja tuh? Cuma antar teman. Gue juga, kalau gue sih lu pernah? paling denger kisah. Oh, denger ya? Dari lingkungan, dari orang dekat rumah apa gimana dia. Dan menurut gue, yang gue alami ini ya, karena kan emang kita pernah lah semua sama di fase dimana kita harus cari kerja gitu ya. Kalau gue sih udah bisa baca kalau tempat itu kurang apa, meyakinkan lah, meyakinkan gitu ya, dari apa, dari teks dan dari ajakan-ajakan dia tuh udah menurut gue udah ya lu nipu gitu. Pokoknya ada yang terbaru ini yang paling terkenal tuh Ibu Erina, pasti ketemu dengan Ibu Erina HRD. Namanya ya, tiap-tiap pasti namanya Erina ya. Bener nggak teman-teman subscriber nih? Pasti kalau ada undangan untuk interview itu ketemu dengan Ibu Erina. Jadi modusnya sebenarnya udah kebaca, tapi ada aja yang kena ya. Ada aja yang kena gitu. Nah, itu bagian dari ya memang antisipasi dari kita sebagai warga sipil ya, yang memang pengen dapat kerja. Alangkah lebih baiknya tentu kita perlu yang namanya riset dulu perusahaan. Jangan sampai sekonyong-konyong karena memang kebutuhan, tapi ya lu harus antisipasi juga. Jangan sampai kalian nih jadi korban juga. Nah itu. Skakmat. Wah, iya. Waduh, teman-teman bidak catur, di skakmat gua mau Upik nih. Nah itu dia teman-teman. Jadi memang untuk bermain catur ini kita perlu kefokusan ya, fokusan, ketelitian, pengalaman juga perlu kayaknya nih. Makanya karena dia yang di skakmat, gue mau tanya apa sih pesan-pesan dia terkait penipuan lowongan kerja ini. Gimana Mas? Silakan. Lalu asli udah bisa jalan ya? Iya dong. Iya benar. Ini kurang fokus, kurang teliti, sama kurang persiapan ngelangkah sih ya. Oke, buat teman-teman, pesan dari gua untuk menanggapi pembahasan penipuan lowongan pekerjaan ini. Yang pertama sih gini, kalau kalian nggak ngerasain, nggak ngalamin, tolong dikawal untuk orang-orang terdekat. Betul. Adik-adik kita kan baru pada lulus nih semua. Saudara atau ada adik saudara atau siapa aja orang terdekat gitu ya, yang mau udah mulai masuk ke dunia kerja, tolong dibantu, dikawal, jangan sampai jadi korban buat aksi penipuan yang lagi marak. Iya, karena pengalaman berharga itu tidak harus kita yang mengalami, tapi bisa juga pengalaman dari orang lain. Betul ya. Itu aja sih pesan dari gua. Jadi ya udah skakmat dah gua. Terima kasih banyak sudah menonton channel ini. Semoga kalian sehat selalu lah ya semuanya. Terima kasih yang udah menonton sampai habis ya, Pik ya. Terima kasih banyak. Bantu kita dengan cara gimana, Pik? Like, komen, dan paling utama subscribe. Gue pamit undur diri. Gue Renyonyo. Gue Upik Abu. Bidak Catur pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.